Maaf Ustaz, ini ada temen ini nanya Ustaz. Ini terkait dengan ibu-ibu nih Ustaz. Iya. Ini kan ibu-ibu pingin puasanya penuh Ustaz. Nah, padahal ibu-ibu kan ada haid. Nah itu boleh nggak Ustaz minum obat penghalang haid supaya full gitu puasanya Ustaz? Gimana Ustaz? Ini bingung saya Ustaz jawabnya. Memang untuk berpuasa setiap orang kepengen sempurna ya. Dan kewajiban puasa itu untuk semua orang, yang laki-laki, yang perempuan, yang sudah punya kewajiban ya, sudah taklif lah ya. Nah, salah satu problem yang kadang-kadang dikeluhkan ibu-ibu yaitu kan haid ya. Padahal dia semangat berpuasa gitu ya. Full, dia nggak punya utang. Full puasanya. Tahu-tahu kena haidnya. Nah ini di samping itu merupakan apa ya, sunatullah ya. Kadang-kala ada yang mengeluh. Nah sebenarnya kan tidak perlu mengeluh ya. Karena itu sebuah fitrah yang harus diterima dengan qanaah ya. Bahwa apapun yang dialami itu yang terbaik. Nah, kemudian ajaran agama Islam itu semuanya sesuai dengan fitrah. Nah, termasuk dalam hal berpuasa, begitu ya. Iya, jadi insya Allah tidak ada ajaran Islam yang membuat orang sulit. Nah, kemudian memang pernah ya disabdakan oleh Rasulullah SAW kaitan dengan problem ini. Beliau pernah menjawab ya persoalan yang mungkin mirip-mirip sama gitu ya. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum qulna bala. Riwayat Bukhari. Ini hadis sempurnanya ini mungkin bisa dicek ya di Bukhari. Dari persoalan itu bukankah kata Nabi, bukankah ketika wanita sedang haid boleh tidak boleh tidak sholat dan boleh juga tidak puasa? Nah kemudian sahabat menjawab bala, betul ya. Nah maka dari itu solusinya apa? Solusinya ya kalau bulan Ramadan harus puasa kemudian terkena haid, ya tetap tidak puasa. Lalu nanti diniati untuk mengqadha puasa itu di waktu yang lain, gitu ya. Nah ini sesuatu yang harus diterima. Kalau sholat ya tidak diqadha ya. Berarti lebih baik nggak usah aja Ustaz ya, normal-normal aja Ustaz ya. Sebenarnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita kepengen puasa, kemudian manfaatnya dunia akhirat, ya, ridho Allah akan kita raih ya. Ketika kita tidak ada halangan, kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan niat ya ihtisaban gitu ya, karena mencari ridho Allah. Kemudian ketika datang haid, begitu ya, bagi ibu-ibu, ya karena ketentuan syariat sudah jelas, ya tidak puasa. Nah, gitu, ini Ustaz. Kita terima apa adanya. Sebaiknya seperti itu. Cuma memang ada beberapa hal yang harus kita pahami ketika ada orang kepengin minum obat menunda ya, menunda haid gitu ya. Ini jangan sesuai dengan keinginannya saja, tapi harus dicermati, dipertimbangkan, kalau bisa dikonsultasikan dengan siapa? Dengan yang ahli kesehatan, ya, dokter ya Ustaz ya. Dokter bisa, perawat atau bidan, tanyakan gimana. Ini dok, kalau saya minum obat ini boleh enggak? Ada efek samping apa tidak? Begitu ya. Ya, karena harapannya kalau orang puasa kan kita puasanya sah, bisa maksimal,
kemudian pahalanya tentu saja banyak gitu ya, Full, yang Ustaz. kita harapkan. Lalu fisik kita juga sehat. Ya, ibu-ibu yang berpuasa juga semakin sehat, bukan semakin tidak sehat. Padahal kalau minum obat penunda haid itu kan barangkali ada efek samping. Nah, bisa saja ya, ini nanti setelah makan atau minum obat itu ya, bisa nanti apa namanya istilahnya waktu-waktu haidnya itu tidak teratur gitu ya. Terus ada efek samping kaitannya dengan lambung mungkin begitu, kaitannya dengan itu yang ngerti ahli kesehatan gitu ya. Jadi memang kalau memang harus gitu ya, artinya ada pertimbangan tertentu nanti setelah Ramadan begitu ya, mungkin tidak ada waktu, mungkin kesulitan waktunya ya untuk nyarutang, sehingga ada rasa khawatir lah nanti jangan-jangan nanti kalau saya utang nggak bisa nyarutang gitu ya. Nah ini bisa dikatakan mubah lah. Ada pertimbangan, Ustaz, ada pertimbangan. Wah, kemudian efek sampingnya minimal ya, katakan terukur lah ya, gitu. Ya itu mubah boleh. Tapi kalau tidak ada apa-apa setelah Ramadan, ya untuk nyarutang, untuk mengkodok juga ada masalah. Nah ini makruh itu. Oh gitu Ustaz ya. Makruh minum kayak gitu. Dan secara ruhaniyah, maknawiyah gitu, seakan-akan tidak menerima ketakdiran Allah ya, takdir sunatullah gitu ya. Iya begitu ya. Jadi puasa itu kan sebaiknya bukan hanya makan dan minum yang kita hindari, kan termasuk perasaan-perasaan tadi itu. Jadi puasa batin ya termasuk itu. Kita berusaha qanaah menghindarkan hal-hal yang apa namanya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya sampaikan. Oke, maaf ini. Nanti saya langsung chat ini Ustaz. Terima kasih Ustaz, ini sudah udah inilah udah menemukan jawaban ini Ustaz. Terima kasih nih. Gitu, Ustaz.